Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nafiatul Khairia beserta Nita Fauzia akan mencoba mempresentasikan tentang macam-macam media atau program pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Definisi media pembelajaran. Definisi media pembelajaran menurut para ahli. Jadi pendapat Sehram tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran menurut Geertz dan Eddy memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi peserta didik maupun memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Jadi media pembelajaran tidak hanya berupa benda mati saja, tetapi juga benda hidup, seperti manusia. Sebagai benda hidup, media dapat juga merupakan pesan yang dapat dipelajari. Jadi media pembelajaran dapat kita simpulkan atau dapat kita pahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimaannya dapat melakukan proses secara efisien dan efektif. Selanjutnya adalah tentang jenis media pembelajaran. Ada 4 jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual. Media visual yaitu media yang digunakan dengan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik saja. Beberapa media visual antara lain media cetak, model dan prototipe, media realitas alam sekitar dan sebagainya. Media cetak seperti buku, modul, jurnal, gambar, peta dan poster, model dan prototipe seperti globe bumi. Yang selanjutnya adalah media audio. Media audio yaitu jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik saja. Contoh media audio yang umum digunakan adalah radio, tape recorder, dan CD player. Jenis media pembelajaran yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses ataupun kegiatan. Contohnya adalah film, video, program TV, dan yang lain-lainnya. Dan jenis yang terakhir adalah multimedia. Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dalam peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang klarifikasi media pembelajaran. Klarifikasi media pembelajaran terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, yang ada beberapa aspek, yaitu media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, kemudian media pandang diam, dan media pandang gerak. Klarifikasi yang kedua adalah berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokoknya atau indera, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1 media visual, 2 media audio, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman belajar. Menurut Edgar Dalt dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Method in Teaching, media pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh pelajar. Jenjang pengalaman itu disusun dalam suatu bangunan yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dalt. Yang keempat adalah berdasarkan penggunaan. Berdasarkan penggunaan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan jumlah penggunaannya yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu media pembelajaran yang menggunakan secara individual oleh peserta didik, kemudian media pembelajaran yang menggunakannya secara berkelompok ataupun kelas, dan yang ketiga adalah media pembelajaran yang menggunakannya secara misal. Dan yang macaman kedua adalah berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan macaman penggunaannya itu ada 2 aspek, yaitu media tradisional atau konvensional dan media modern ataupun kompleks. Dan klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan hierarki manfaat media. Selain jumlah dan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajarannya. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, atau sebaliknya nih. Dan selanjutnya adalah tentang peran media pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh rekan saya Nita Fauzia.
Peran media pembelajaran matematika. Yang pertama, dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan data, dapat mengolah data, dapat menyajikan data, dapat menafsirkan data, dan dapat menggunakan kalkulator dan komputer. Peran media pembelajaran matematika. Peran pembelajaran matematika yang lain adalah agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut, membantu memahami bidang studi yang lain seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi, dan sebagainya, dan agar para siswa dapat berpikir logis, kritis, dan praktis, beserta bersikap positif dan berjiwa kreatif. Selanjutnya, program software untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001. GeoGebra adalah program komputer atau software untuk membelajarkan matematika, khususnya pada materi geometri dan aljabar. Hohenwarter dalam Fitriasari tahun 2017 halaman 59. Yang kedua, aplikasi Autograph. Autograph dapat digunakan untuk menggambar grafik statistik, fungsi, dan vektor, dan untuk mengubah bentuk. Manfaat aplikasi Autograph dalam topik integral adalah visualisasi luas bangun datar dan volume bangun ruang yang dihitung dengan konsep integral. Yang ketiga, Cabri 3D. Software ini memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk mengeksplorasi berbagai bentuk dan model geometri. Kemudian yang keempat, WinPlot. WinPlot dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain dapat melukis berbagai grafik fungsi matematika yang cukup lengkap, seperti grafik fungsi kuadrat, trigonometri, logaritma, dan sebagainya. Dapat pula menampilkan beberapa grafik dalam satu sumbu, dapat menampilkan grafik yang menarik dengan memberi warna, membuat animasi, memberi label, mengatur skala diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan, dan juga dapat memberikan tanda titik-titik optimum atau titik potong grafik. Yang kelima, MATLAB, Metric Laboratory, adalah suatu program untuk analisis dan komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran dengan menggunakan sifat dan bentuk matriks. Kemudian yang keenam, SSPS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SSPS dipublikasikan oleh SSPS Inc. Yang ketujuh, formulator Tarsia atau yang dahulu dikenal dengan formulator Jigsaw. Formulator Jigsaw adalah editor yang didesain untuk guru matematika dalam membuat aktivitas berbentuk puzzle, domino, dan bentuk lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian Maple adalah program komputer yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1980 oleh grup Symbolic Computation di University of Waterloo, Ontario, Kanada, untuk keperluan bidang matematika, statistika, dan komputasi aljabar. Yang kesembilan, Microsoft Math, dirancang seperti kalkulator, namun memiliki fitur lebih lengkap dan memiliki kemampuan menjabarkan langkah demi langkah penyelesaian. Dalam Ekawati tahun 2016, pada halaman 151, yang ke-10, Matematika, memiliki fasilitas fungsi matematika terpasang built-in mathematic function. Lebih dari 750 buah yang menjadikan sintak programnya dapat dinyatakan dalam satu atau beberapa baris sederhana saja. Yang ke-11, Lectora Inspire.
Lektora Inspire merupakan software pengembangan belajar elektronik yang relatif mudah diaplikasikan atau diterapkan karena tidak memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang canggih. Yang ke-12, software Pesona Matematika. Dalam prakteknya, software ini dimanfaatkan dalam laboratorium komputer. Yang terakhir, MathChat. Aplikasi ini dalam matematika dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai metrik, logika, kalkulus, persamaan diferensial, statistika, vektor, dan fungsi khusus. Dalam Sustatio tahun 2006 halaman 127. Kelebihan media pembelajaran matematika berbasis ICT. Siswa lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Kemudian guru lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. Kemudian gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat para murid. Media yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan guru dapat juga konsentrasi dengan mudah menjelaskan rumus-rumus yang rumit dan memastikan pemahaman dari pembelajaran menjadi guru dapat nilai lebih interaktif daripada tanpa menggunakan mengajar lebih menyenangkan. Kemudian menarik, artinya pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Sebagian besar siswa merasa kemampuan pemecahan masalah matematikanya meningkat. Dan yang terakhir, merangsang daya kreativitas berpikir siswa. Dengan menggunakan ICT, tentu saja diharapkan siswa mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal. Kemudian, kelemahan media pembelajaran matematika berbasis ICT. Pembelajaran yang menggunakan ICT hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT. Kedua, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut terlalu mahal untuk dimiliki, pembuatan media yang memerlukan waktu yang cukup lama, kesulitan untuk guru dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat ICT, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Beberapa siswa berpikir belajar jadi lebih sulit karena menambah persyaratan kemampuan yang baru, yaitu teknologi komputer. Keragaman model komputer perangkat keras sering menyebabkan program software yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan model lainnya. Kemudian komputer perangkat keras hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok. Untuk kelompok yang lebih besar, diperlukan tambahan peralatan lain yang mampu memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar yang lebih lebar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.